Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Para ibu, bapak, ikhwah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah sudah mengembalikan kefitrahan kita sesudah kita tunaikan sebulan penuh dari ibadah Ramadan beberapa saat yang lalu, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa lanjutkan kajian kita dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan membimbing hati kita, memberkahi dan menuntun hati kita untuk supaya kajian-kajian ke depan nanti benar-benar akan memberikan manfaat kepada kita sekalian fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan demikian. Ikhwas sekalian, pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan mengenai berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal. Jadi seberapa hebatnya puasa 6 hari pada bulan Syawal. Maka penjelasan pendek ini mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan kemantapan hati kita, pemahaman bagi yang sudah paham akan lebih paham lagi, kemudian yang tentunya kita inginkan seperti yang juga Allah dan Rasulnya inginkan, yaitu kita menunaikannya dengan sebaik-baiknya. Ikhwah sekalian, akan kita sampaikan di awal bahwa Islam itu mengajarkan istilah wajib, istilah sunnah. Mari kita coba dudukkan dahulu persoalan ini. Wajib itu apa? Wajib adalah amalan yang minimal harus dikerjakan oleh seseorang muslim. Jadi kalau ada orang muslim yang mengerjakan hal yang wajib-wajib saja, maka kita bisa katakan bahwa orang ini adalah orang yang minimalis. Jadi orang minimalis ini bagaimana? Orang minimalis ini hanya mengerjakan yang minimal saja. Jadi wajib adalah sesuatu yang minimal harus dikerjakan. Adapun sunnah ini apa? Sunnah adalah sesuatu amalan yang sebaiknya, seyogianya itu ditambahkan pada amalan wajib tadi, yang dikerjakan sesudah mengerjakan yang wajib tadi. Kemudian makna lainnya apa? Bagaimana hukumnya jika ditinggalkan? Jika ditinggalkan maka hukumnya adalah merugi. Ini penting. Jadi sunnah itu kalau ditinggalkan bagaimana? Merugi. Sebab kesempatannya sama, momentumnya sama, kita diberikan modal yang sama oleh Allah Ta'ala, akan tetapi kita tidak melakukan. Kalau ada orang yang tidak melakukan bagaimana? Ya itu adalah pilihannya, pilihan hidupnya. Tapi di dalam kacamata bisnis, mohon maaf, di dalam kacamata usaha, orang yang rugi itu pasti menyakitkan. Ini kalau di dalam bahasa bisnis, di dalam bahasa usaha, rugi itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Maka melalui sudut pandang ini, ketika ada dinyatakan bahwa hukumnya apa? Berpuasa pada 6 hari di bulan Syawal ini. Hukumnya adalah sunnah. Nah sekarang akan kita kerjakan atau tidak? Ada yang, itu cuma amalan sunnah saja Ustaz.
Tapi mari saya akan mengajak dari sisi pandangan apa? Sisi pandangan orang berusaha. Pebisnis itu kalau rugi itu menyakitkan. Jadi kalau kesempatan ini tidak diambil, maka merugilah orang itu. Nah, itulah mengapa sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tegas sekali sabdanya. Bahkan di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan iming-iming di sana. Jadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawalin, barang siapa orang yang menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan, kemudian mengikutkannya, kemudian menambahkannya, menggandengkan sesudah bulan Ramadan itu dengan apa? Sittan min Syawalin, 6 hari puasa pada bulan Syawal. Kata Rasulullah, kana kasyamid dahri, maka seolah-olah orang itu sudah melakukan puasa berapa lama? 1 tahun lamanya. Jadi di sini bagaimana urutannya adalah bulan puasa dulu, bulan Ramadan dahulu diselesaikan dengan sebaiknya, baru kemudian ditambahkan yang 6 hari itu. Jadi pokoknya sudah dilakukan, baru kemudian ditambahkan lagi dengan yang sunnah itu. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan adalah mimma iftaraltu alaihi, apa yang sudah aku fardukan kepadanya. Kemudian sesudah fardu itu dilakukan, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili, kok masih terus mendekati aku, kata Allah, dengan melakukan apa? Dengan melakukan hal-hal yang nawafil, dengan yang sunnah, yang disunahkan, hatta uhibbahu, maka aku akan jatuh cinta kepada dia. Jadi puasa Ramadan ini adalah amalan terbaik. Tetapi amalan terbaik ini belum sampai, seolah-olah begitu pemahaman kita, belum sampai mendatangkan cinta Allah. Kenapa? Karena amalan itu adalah amalan yang minimal harus kamu lakukan. Untuk sampai pada tahap hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta kepada hambaku ini, bagaimana? Tambahkanlah yang 6 hari puasa di bulan Syawal itu. Maka jamaah rahimakumullah, untuk menyederhanakan pemahaman kita serupa dengan sholat. Jadi zuhur itu fardu, kemudian ba'diyahnya masih ditambah lagi dengan 2 rakaat. Ramadan itu fardu, kemudian ditambahkan lagi dengan yang 6 hari tadi. Nah, untuk orang yang melakukan seperti ini, dua-duanya dilakukan, yang fardu dilakukan, yang sunnah juga dilakukan, Rasulullah mengatakan apa? Rasulullah mengatakan kana kasyamid dahri, seolah-olah orang itu sudah berpuasa selama 1 tahun. Maka mari jamaah rahimakumullah kita periksa sekali lagi bahwa syarat untuk menunaikan yang 6 hari itu, untuk kemudian bisa dikatakan seolah-olah orang yang berpuasa selama 1 tahun itu adalah orang yang sudah menggenapkan bulan Ramadannya, sudah menyempurnakan bulan Ramadannya.
Jadi 4 rakaat sholat zuhurnya sudah dikerjakan dahulu, baru kemudian datang sholat sunat ba'diyah 2 rakaat sesudah itu. Artinya apa? Artinya orang yang masih mempunyai hutang puasa pada bulan Ramadan, maka ya hendaknya dilakukan dahulu hutangnya. Karena apa? Karena belum sempurna Ramadannya. Maka ibu, bapak, barangkali bapak yang berhalangan mungkin karena sakit, karena uzur, ibu-ibu yang barangkali karena bulanan haid misalnya, silakan ini ditutup dahulu, digenapkan dahulu, baru kemudian menunaikan yang sunnah. Kapan waktunya? Waktunya kapan saja, selama masih di bulan Syawal. Ya kalau di luar bulan Syawal tentu bukan dikatakan 6 hari min Syawal, bukan dikatakan sitan min Syawalin. Asal masih ada di dalam bulan rentang, di dalam 1 bulan itu. Apakah harus berurutan? Tidak. Boleh saja itu berselang-seling gitu ya. Misalnya ada yang ingin membersamai puasa sunnah 6 hari ini dengan puasa sunnah Senin dan Kamis, misalnya seperti itu. Bisa, boleh. Akan tetapi ada logika lain. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil seseorang hamba, kemudian hambanya itu cepat bereaksi, cepat melakukannya, maka logika nalar yang paling gampang adalah Allah pasti lebih suka. Maka di dalam bulan-bulan Syawal ini, biasanya kalau di dalam halal bihalal, acara halal bihalal itu sering dibacakan firman Allah surat Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bergegaslah, cepatlah untuk meminta ampunan dan surga. Itu perintahnya apa? Sari'u, cepat. Jangan tunda waktu. Jadi apa yang bisa kita lakukan sekarang jangan ditunda. Apa yang kau bisa lakukan hari ini, anta malahul yauma, maka jangan ditunda sampai besok hari. Jadi kesegeraan ini adalah poin, kemudian ketika melakukan itu poin yang lain. Maka 6 hari berpuasa pada bulan Syawal ini secepatnya itu dilakukan, selagi kita bisa melakukannya. Jadi ini logika yang paling mudah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat surat Al-An'am ayat 160, barangkali ini nanti akan menjadi dasar kita bagaimana menghitung, bagaimana logika 1 bulan puasa kemudian ditambah dengan 6 hari itu sama dengan 1 tahun. Di dalam ayat itu Allah memberikan jaminan begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa bil hasanati, siapa orang yang melakukan, membawa kebaikan, melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka bagi dia adalah balasan yang 10 kali lipat. Itu minimal. Itu minimal. Kalau di dalam perkara infak itu sampai dikatakan unlimited, tidak ada batasnya itu. Kelipatannya tidak ada batasnya. Sebab orang yang berinfak di jalan Allah itu akan mendapatkan apa? 700 kali 700 kali 700 kali 700 kali 700 dan seterusnya. Itu tidak ada batasnya. Surat Al-Baqarah ayat 261. Jadi
dasar penghitungannya, mari kita coba sekarang. Bagaimana dasar penghitungan 30 hari ditambah dengan 6 hari, itu perhitungannya sama dengan 1 tahun. Berdasarkan apa? Berdasarkan ayat ini tadi. Jadi orang yang mengerjakan satu kebaikan akan mendapatkan kebagusan kebaikan dilipat gandakan berapa kali? 10 kali. Maka orang yang berpuasa selama 30 hari, dia akan mendapatkan kebaikan dari puasa itu berapa lama? 30 kali 10, 300. Ditambah dengan 6 hari. 6 kali 10 sama dengan berapa? Sama dengan 60. Maka bertemu dengan angka 360 hari. Kalau menurut perhitungan kalender Qamariyah, yang kemudian di atasnya kalender Hijriyah itu ditentukan, maka 1 tahun itu adalah 355 hari. Kalau di dalam kalender nasional, kalender miladiyah, maka itu adalah 364,25 per tahunnya. Jadi kalender Masehi itu 1 tahunnya adalah 364 plus 1/4 hari. Itu mengapa setiap 4 tahun sekali terjadilah apa yang disebut dengan tahun kabisat, untuk menggenapkan apa? Menggenapkan 1/4 kali 4. Sehingga 1 tahun bertemu dengan angka 365 hari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghitungnya 360 hari, atau pertengahan antara kalender Qamariyah dan kalender miladiyah, kalender Hijriyah dan kalender yang nasional yang kita pakai itu. Sebenarnya kalau dihitung dari perumusan kalender ini, sebenarnya kalender Hijriyah itu lebih valid. Sebab tidak ada sisa hari. Di dalam 1 tahun itu tidak ada sisa hari. Jadi kalau di dalam kalender Masehi, miladiyah, itu ada sisa harinya. Sisanya adalah 1/4 hari. Jadi sebenarnya kalender Hijriyah itu lebih tepat. Maka mari kita coba fahami ini lebih dalam, supaya kita bisa ada gairah untuk apa ini? Untuk menghafalkan, syukur menggunakan kalender itu. Maka ikhwah sekalian, dari sini Rasulullah meletakkan di pertengahan. Jadi 5 hari lebih, 360 itu adalah 5 hari lebih dari kalender Hijriyah, tapi 5 hari kurang dari kalender miladiyah. Jadi inilah ikhwah sekalian tentang bagaimana hukum, kemudian bagaimana melaksanakan, menunaikan 6 hari dari bulan 6 hari puasa dari bulan Syawal itu. Hari ini kita masih ada di tanggal 5 Syawal. Jadi insya Allah masih berpeluang untuk kita melakukan dengan sebaik-baiknya. Ikhwah sekalian rahimakumullah, saya akan mencoba mengajak ikhwah sekalian melihat dengan analogi lain. Jadi ini hanya analogi saja supaya ada kemantapan hati. Beribadah dengan faham dan beribadah dengan kurang atau tidak faham, ini tentu berbeda. Maka pada analogi ini, perkenankan saya membayangkan demikian, bahwa pada bulan Ramadan itu, dengan seluruh rangkaian ibadah kita, dari qiyamul lailnya, dari puasanya, dari la yarfus
wala yajhal. Orang yang berpuasa itu tidak akan berkata keji, tidak akan melakukan sesuatu yang bodoh. Itu semua kita sudah lakukan. Online kita kepada Allah selama 1 bulan penuh. Ini akan melahirkan apa? Ini akan melahirkan energi. Jadi energi ini akan merasuk ke dalam alam bawah sadar kita. Untuk apa? Untuk energi ini berguna. Untuk mengembangkan usaha, untuk beraktivitas, beribadah, menolong orang lain, untuk berprestasi. Selama berapa lama? Selama 10 bulan. Jadi 30 hari kali 10 sama dengan 300 hari. 300 hari itu sama denganlah katakanlah 10 bulan. Jadi seperti kuota. Saya membayangkan Ramadan itu seperti kuota. Orang yang di HP-nya itu kuotanya itu penuh. Selalu penuh. Maka kapanpun dia bisa online dengan Allah. Ini pentingnya di sini. Bisa online dengan Allah. Sekarang apakah tidak perlu kita menambah daya, menambah kuota? Supaya apa? Supaya pertolongan Allah, intervensi Allah, pertolongan Allah, taufiknya Allah, hidayahnya Allah. Ini akan menemani hidup kita sepanjang tahun itu. Jadi jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Akan menemani sepanjang tahun. Seolah-olah orang itu berpuasa selama apa? Selama 1 tahun. Puasa itu apa? Puasa itu menahan diri dari hal-hal yang tidak efektif. Mohon maaf. Biasa di bulan Syawal ini ada istilah lebaran. Saya secara pribadi tidak setuju. Tapi kalau misalnya nanti kita berbeda, mari, tidak apa. Kita tidak harus bersama-sama dalam persoalan-persoalan yang kecil, katakan. Ini insya Allah termasuk persoalan kecil. Tetapi saya tidak berpendapat bahwa lebaran atau lebar di dalam bahasa Jawa itu artinya selesai. Artinya apa? Daya Ramadan itu lalu hilang. Sehingga ketika kita mendapatkan kesulitan pada bulan Safar, kita mendapatkan kesulitan pada bulan Dzulhijjah tahun depan. Apa? Allah tidak berintervensi di situ. Sebab apa? Kurang. Daya kita ini kurang. Kuota kita habis. Sehingga kita tidak bisa online dengan Allah. Sementara yang dijanjikan oleh bulan Ramadan itu apa? Antara lain adalah ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ingat bahwa wali-wali Allah itu tidak akan yang namanya gelisah, cemas. Gelisah dan cemas, khauf itu pasti karena masa depan yang belum ketahuan. Kita invest. Katakanlah berapa? 100 juta rupiah. Kemudian dalam benak kita apa? Mikir. Waduh, ini nanti mau rugi atau mau untung. Jangan-jangan ditipu orang lain. Apa? Cemas. Anak kita nanti akan seperti apa nanti? Cemas. Masa depan kita akan seperti apa nanti? Nasib kita nanti akan seperti apa nanti? Cemas. Covid ini nanti akan selesai sampai kapan? Cemas. Khauf. Para wali tidak ada istilah khauf.
Juga apa? Walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih. Rasa sedih ini terhadap apa? Biasanya terhadap sesuatu yang sudah lampau. Ujian yang sudah lampau. Naudzubillah, misalnya kendaraan kita hilang, alat kita rusak. Salah satu keluarga kita misalnya diambil oleh Allah menghadap. Yahzan. Nah, siapakah mereka ini? Mereka ini adalah orang-orang yang Allah berintervensi kepada hidupnya. Aku nulahu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku akan rela menjadi telinganya yang dengan telinga itu dia mendengar. Wa basarahu alladhi yabsiru bihi. Dan aku rela menjadi pandangannya, matanya yang dengan matanya itu dia bisa melihat. Begitu juga menjadi tangan dan kakinya. Artinya apa? Artinya ada intervensi di situ. Intervensi ilahiyah masuk di dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah janji yang diberikan kepada siapa? Kepada alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kepada orang-orang yang beriman dan senantiasa takwa. Jadi takwa itu tidak rugi. Menjadi orang takwa, menjadi orang baik, itu tidak rugi. Bahkan yang rugi itu sebaliknya. Jika kita melakukan hal-hal yang sia-sia. Maka disinilah peran penggenap, penyempurna. Jadi berpuasa pada 6 hari pada bulan Syawal, itu adalah penyempurna. Maka mudah-mudahan ini juga akan menyempurnakan puasa kita itu. Artinya ketika kuota, mesin, kapasitas kita itu berjalan, kapasitas hidayah, kapasitas rusda itu berjalan selama 1 tahun. Nah, subhanallah. Mungkin wujudnya karena Allah berintervensi tadi, kita akan ditunjukkan kepada hal-hal yang mengenakkan mata untuk dipandang. Kita akan dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang jika itu tidak pantas, maka mata kita pasti akan otomatis menjauh. Akan didekatkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Sebab mata kita ini senang kepada melihat apa? Melihat ayat-ayat Al-Quran. Telinga kita sendiri akan mendengar bagaimana kita membaca Al-Quran. Sehingga saraf-saraf kita ini akan hidup. Dihidupi apa? Dihidupi dengan bacaan ayat Al-Quran kita itu. Seperti tanaman yang kita berikan air, kita sirami pagi dan sore. Maka tanaman itu akan tumbuh. Begitu juga hidup kita ini akan bertumbuh menjadi hidup yang berkah. Kapan? Ketika ada intervensi ilahiyah. Allah ikut menolong, Allah ikut mengarahkan, Allah ikut membantu. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan, Ustadz itu kan cuma amalan sunnah. Iya, enggak apa-apa, silakan. Ini adalah perkara opsional, pilihan. Akan tetapi kalau cara berpikir saya adalah eman-eman kalau tidak diambil. Sebab ini momentum tahunan. Momentum itu ada momentum tahunan, ada bulanan, ada pekanan, ada harian. Salat itu adalah momentum harian. Momentum jam-jaman malah itu kalau salat itu. Maka mestinya mohon maaf ketika Allah Subhanahu wa taala itu sudah berbaik-baik kepada kita. Sampai kemudian Allah mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi berbuat baiklah seperti Allah sudah berbuat baik kepadamu. Maka jamaah dan ikhwah sekalian, mari kita tunaikan bersama-sama 6 hari puasa Syawal ini dengan cinta. Bukan berharap pahala, bukan berharap surga, bukan berharap lepas dari nerakanya. Meskipun jika itu kita harapkan sah.
boleh. Akan tetapi apabila kita melakukan semuanya ini karena cinta, kita mencintai Allah, maka karena cinta itulah ini semua kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahajud itu sampai apa? Sampai bengkak kedua kakinya. Kemudian Rasulullah mengatakan, tidak pantaskah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur, abdan syakuro. Maka tentunya sama juga dengan berpuasa pada bulan Syawal yang 6 hari itu. Demikianlah ikhwas sekalian kajian pada saat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita sekalian. Akan kita lanjutkan nanti dengan kajian-kajian yang berikutnya dengan pertolongan Allah dan dengan hanya berharap akan ridhonya semata. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.